Hai, aku lagi ada di Umaisya Kana. Hari ini aku mau membedah lirik lagu aku sendiri yang berjudul Sejauh-Jauh-Jauhnya. Iya, 3 kali. Jadi lagu Sejauh-Jauh-Jauhnya ini itu tentang orang yang lagi berada di situasi HTS-an. Jadi ketika kita lagi deket sama orang, tapi nggak dikasih kejelasan gitu. Kita tuh temen atau apa, atau lebih. Padahal kita udah kayak misalnya nih, chatan setiap hari, mungkin udah sering jalan juga, tapi udah sekian lamanya terus nggak ada kejelasan gitu kan. Orang frustasi gitu ya, stres gitu kalau kayak, jadi kita apa gitu, mikir terus. Jadi sebenarnya lagu Sejauh-Jauh-Jauhnya ini tuh kayak pertanyaan ke orang itu, sebenarnya kita tuh apa. Tiap malam kita cerita tentang apa juga hingga pagi buta, ingat-ingat jangan terlalu bahagia. Jadi ini kayak merepresentasikan orang yang lagi sama HTS-annya gitu, lagi cerita tiap malam gitu, tapi kayak mencoba mengingatkan ke diri sendiri jangan terlalu seneng gitu, karena mungkin dia nganggapnya itu biasa aja, tapi kita nganggapnya lebih dari itu. Ketika kau balasnya lama, muncul tanda tanya, apa tak kau baca, ingat-ingat jangan terlalu kecewa. Jadi sebenarnya, menurut aku ini kena banget di aku sendiri karena kayak kalian kan nggak ada kejelasan gitu kita tuh apa, nggak ada label kayak kita itu misalnya pacaran gitu. Jadi kalau misalnya kita nuntut mereka balas chat kita juga nggak bisa kan, karena kita bukan siapa-siapanya dia, kenapa kita harus kecewa gitu. Jangan kecewa lah. Apa kau mulai lupa diriku atau kau temukan yang lebih seru? Jadi sebenarnya yang pre-chorus ini tuh ya pertanyaan gitu ke orang itu. Kenapa gitu? Kenapa dia nggak bales chat lama, nggak dibaca? Terus ya intinya jadi pertanyaan aja. Segera katakan sebenarnya, teman atau apa, punya hakkah ku jatuh cinta, segerakan kemas yang tak nyata, buang sejauh-jauhnya sebelum aku menderita. Jadi segera kasih tahu gitu kita tuh teman atau apa, kita teman atau apa, segera katakan teman atau apa, punya hakkah ku jatuh cinta, itu. Jadi kayak sebenarnya kita tuh punya hak jatuh cinta apa enggak, kayak kamu nganggap aku cuma teman. Karena kalau misalnya cuma teman kan kayak gimana dong kalau nganggap ya beda gitu, karena kita udah terlanjur suka sama mereka, terlanjur punya perasaan ke mereka. Kemas yang tak nyata. Jadi tak nyata itu karena kalian nggak ada kejelasan kalian tuh apa, nggak nyata gitu, relationship ini nggak nyata. Kalian cuma ya udah nggak ada labelnya, kayak kalian bukan saling punya. Jadi intinya ya dia tuh kepengen tahu banget gitu sebenarnya kejelasannya apa, karena lama-lama sakit mikirinnya dong, kayak sebenarnya aku punya perasaan sendiri atau apa. Jadi kayak kalau misalnya emang nggak punya intention mau membuat ini lebih dari teman, ya udah buang aja deh gitu lah intinya, karena kayak lama-lama itu menyakitkan sendiri-sendiri dan capek gitu. Ketika mulutmu penuh bunga, benarkah kau puja atau pura-pura harus bahagia atau ini bahaya? Jadi intinya ketika orang ini, misalnya kalian lagi chat atau ketemu, mungkin mereka sering kayak komplimen kamu, kayak kamu cantik deh or something kayak gitulah misalnya, atau apapun itulah. Jadi bertanya gitu, sebenarnya dia tuh mean it atau enggak, kayak itu bener-bener dia real ngomong kayak gitu atau emang kayak cuma ya mulutnya penuh bunga gitu, atau pura-pura. Terus ya makanya bertanya ini harus bahagia atau kata-kata dia yang itu tuh bahaya gitu. Apa ragu, apa malu, apa takut, ku tak mau, atau memang ku tak masuk dalam hitungan perasaanmu. Oke, aduh aku excited banget mau ngomongin yang ini karena ini kayak bagian favorit aku, salah satu bagian favorit aku di lagu ini. Dan juga ini tuh bridge-nya ditulis sama Kak Iqbal, dia tuh A&R dari label aku, dan dia juga bilang kalau misalnya ini tuh dia suka banget bridge ini, dan aku pun suka banget karena apa ya, to the point banget gitu, kayak menumpahkan semua pertanyaan orang yang digantung pas lagi HTS-an. Kayak dia tuh selalu bisa banget membuat bridge yang kayak kena hati gitu. Apa ragu, apa malu, apa takut, ku tak mau. Ini nih yang pertanyaan ketiga ini, kadang-kadang tuh kayak saking bertanya-tanya sampai kayak apa dia yang takut aku nggak mau gitu. Padahal kan udah jelas-jelas ya, kayak kita melakukan semua ini udah bersekian lamanya gitu. Atau memang dia nggak suka sama kita. Segera katakan sebenarnya, teman atau apa, punya hak aku jatuh cinta, segerakan kemas yang tak nyata,
Buang sejauh-jauhnya sebelum aku menderita. Tak punya akal ku jatuh cinta sebelum ku menderita. Segerakan kemas yang tak nyata. Buang sejauh-jauh-jauh-jauhnya sebelum aku menderita. Buang sejauh-jauhnya sebelum aku menderita. Itu setelah itu ada bagian dimana aku bilang sejauh-jauh-jauh-jauhnya. Jadi aku tuh ngomong sejauh jauh-jauh-jauhnya 4 kali di lagunya sebenarnya. Tapi judul lagunya cuma 3. Jadi tuh long story short, tadinya kita mau ngambil judulnya tuh kayak plain gitu loh, kayak antara segerakan atau sejauhnya atau sejauh-jauhnya, pokoknya cuma segitu doang. Tapi kayak kok kurang aneh ya. Jadi kita tuh suka banget sama yang namanya judul aneh, judul yang mungkin akan menggelitik otak orang, kayak apaan sih gitu judulnya kayak gitu. Jadi makanya kita akhirnya ngambil sejauh-jauh-jauhnya 3 kali, karena ada satu bagian di lagu ini aku nyanyinya tuh 4 kali justru, tapi kan kepanjangan ya. Jadi ya udah 3 kali aja biar aneh dikit gitu. Kisah nyata atau enggak? Sebenarnya ini kayak karena ini campur dari Kisah semua nyata kayak bersama. cerita-cerita gitu, sejarah bersama gitu. Sebenarnya kalau ya bisa dibilang iya sebagian. Jadi ya iya iya aja deh. Berarti mending to the point daripada yang itu jadinya cuma friendzone ya. Nah iya kayak gitu. Karena banyak banyak juga yang kayak akhirnya friendzone karena kayak misalnya deket sama satu orang, udah suka banget tapi orang itu ternyata cuma kayak yang nganggap kalian temen deket gitu. Kayak terus kan kita capek dan kecewa banget sama kayak gitu, tapi kecewanya nggak valid juga. Jadi dia bukan siapa-siapa, dia juga nggak, kalian nggak berkomitmen gitu. Gimana sih maksudnya supaya hubungannya itu clear, jelas? Nanyanya ke aku lagi. Ini adalah jawaban saya juga nggak tahu. Cuman jujur aku juga mempertanyakan gimana caranya. Tapi kayak sebenarnya kalau aku percayanya ya, karena jujur aja aku belum pernah mengalami gitu. Aku belum pernah pacaran. Jadi kayak aku belum tahu gimana. Cuman kayak aku percaya aja kalau misalnya emang orangnya tepat ya itu akan terjadi. Kamu ada di situasi itu, terus kamu sebagai cewek, kira-kira kamu bakal ngapain tuh? Jujur, aku tuh orangnya gengsian banget. Jadi kayak aku ngomong tentang perasaan aku aja tuh susah. Jadi mungkin kayak kalau di awal aku akan termasuk orang yang memendam banget gitu. Karena kayak aku kayak ngomongin perasaan aja tuh susah. Kayak aku tuh paling mentok aja tuh kayak mungkin ya kayak by action atau by words. Tapi nggak yang kayak menanyakan langsung gitu loh. Kayak atau ngomong langsung kayak gue suka sama lo. Atau kayak ya lo suka nggak sama gue gitu. Kayak itu gengsi banget parah, nggak bisa. Kayak aku nggak bisa ngebayangin nanya itu ke orang. Jadi kayak aku akan kayaknya diem, tapi kalau udah lama banget kayaknya sih bakal ngomong juga. Ada pesan yang pengen kamu sampaikan di lagu ini? Maksudnya aku pengen sampein, semoga kalian nggak di friendzone terus dan semoga dapat kepastian dari dia. Jadi lagu sejauh-jauh-jauhnya udah out di semua platform. Kalian bisa dengerin sekarang buat yang lagi HTS-an, buat yang lagi nggak dapat kepastian dari dia, kalian cuma temenan lama di friendzone. Boleh banget dengerin lagu aku dan jadikan ini anthem kalian.